alasan mengapa orang berkelompok. Beberapa orang menganggap kelompok merupakan sebuah kebutuhan dalam dirinya. Dalam arti kata, tanpa berkelompok seorang tidak nyaman untuk hidup, bahkan tidak bisa hidup. Oleh karena itu, tidak ada manusia yang tidak membutuhkan satu sama lain. Oleh sebab itu, kita disebut makhluk sosial. Nah, kebersamaan ini yang menjadi dasar mengapa kita berkelompok. Sebuah kelompok adalah landasan mengapa industri kita masih ada sampai sekarang. Saya, Rasya Ilmanapia, akan menjelaskan sebuah alasan utama mengapa orang berkelompok. Secara manusia memiliki kebutuhan akan interaksi sosial. Dengan itu, bersosialisasi membantu kita membangun hubungan dengan orang lain dan juga mengembangkan keterampilan dalam diri kita. Proses untuk membangun bersosialisasi adalah dengan berkelompok itulah. Apabila ditanya mengapa alasan orang berkelompok, ya terutama untuk keamanan. Karena bergabung dalam sebuah kelompok, seorang dapat mengurangi ketidakamanan dalam kesendirian. Banyak orang merasa lebih kuat dan tidak ragu-ragu manakala berada dalam sebuah kelompok. Atau kebutuhan sosial serta untuk mencapai tujuan. Karena kelompok memunculkan kekuatan, maka dari itu tentu saja akan memudahkan mencapai tujuan. Kemudian ada pertanyaan selanjutnya yang menanyakan apa sih kelompok itu dan apa saja contohnya. Seperti yang kita ketahui, kelompok organisasi adalah dua individu atau bahkan lebih yang berinteraksi dan yang saling menggabung untuk mencapai sasaran tertentu atau tujuan tertentu. Pengertian ini mengantarkan kita pada pemahaman bahwa dalam kelompok harus terdapat interaksi dari orang-orang yang niatkan dirinya untuk saling bergantung satu sama lain dan untuk mencapai sasaran secara bersama untuk menikmatinya bersama pula. Contohnya seperti rekan kerja di suatu perusahaan yang bekerja sama untuk mencapai tujuan perusahaan tersebut agar tetap maju dan berkembang. Pada kenyataannya, kelompok dibagi menjadi dua bagian, yaitu kelompok informal dan formal. Apa sih perbedaan antara keduanya? Pada kenyataannya, dalam bermasyarakat juga terdapat golongan kelompok yang namanya formal dan informal, yang artinya kelompok formal dapat diartikan sebagai kelompok yang diciptakan oleh keputusan manajerial untuk mencapai tujuan organisasi, atau arti sederhananya, kelompok yang memiliki aturan atau tugas yang sengaja dibuat untuk mengatur antar anggota. Contohnya, bekerja di suatu perusahaan dan bersekolah juga termasuk contoh dari berkelompok formal. Sedangkan kelompok informal sebaliknya dapat dikatakan sebagai kelompok yang berkembang dari upaya individu atau dari kita sendiri, pengembangan individu dan persahabatan daripada desain yang sengaja dibuat oleh sebuah organisasi. Contohnya kelompok bermain atau teman sahabat, atau kelompok yang lain tidak memiliki aturan yang mengikat. Pertanyaan selanjutnya, kelompok juga memiliki dua model. Model apa saja yang ada di dalam kelompok? Pertama, model 5 tahap. Model ini dikemukakan pertama kali oleh Bruce W. Tuchman dalam jurnal Physiology Bulletin. Model ini sesuai namanya, terdiri dari 5 tahap. Dalam mengembangkan, termasuk juga dalam rangka mendirikan dan membesarkan kelompok. Dimulai dengan tahap pertama, yaitu forming atau pembentukan. Dalam tahap ini, beberapa orang dengan sengaja menggabungkan dirinya membentuk kelompok. Tahap kedua ada storming atau keributan, karena ternyata ada dalam mencapai tujuan bersama tidaklah mulus dan sering terjadi pembedaan pandang dan pembedaan cara untuk mencapai tujuan. Selanjutnya ada norming. Tahap ini di mana anggota tim mulai menemukan keseimbangan, membangun dan memperkuat tim. Kemudian ada performing, yaitu di mana seluruh anggota kelompok merasa nyaman bekerja dan mencapai kinerja yang optimal. Yang terakhir ada adjourning, di mana tahap ini seluruh anggota kelompok akan berusaha untuk mempertahankan kondisi yang ada. Selanjutnya model kedua, yaitu ada model keseimbangan tercela. Model ini dikemukakan oleh C.J.G. dalam artikel yang berjudul Time and Transition in Work, Team Toward a New Model of Group Development, yang dimuat dalam jurnal Academy of Management Journal. Nama model ini keseimbangan tercela dikarenakan dalam penelitian Gersik dijumpai bahwa kebanyakan orang yang diobservasi melakukan peningkatan upaya untuk mempercepat pencapaian tujuan menjelang setengah waktu dari deadline. Bagaimana sih interaksi kelompok berlangsung? Interaksi kelompok ialah proses komunikasi dan hubungan antara anggota kelompok yang memiliki tujuan atau kepentingan bersama. Interaksi ini bisa saja berlangsung dalam berbagai konteks, termasuk seperti di tempat kerja, di sekolah, atau dalam berbagai situasi sosial lainnya. Begitu pula dengan karakteristik yang terdapat dalam kelompok. Ini dia karakteristik kelompok yang penting dalam organisasi. Pertama, peran kelompok berfungsi sebagai penguat identitas, ada peneguh harapan dan membuat positif persepsi. Selanjutnya ada norma-norma dalam kelompok. Ini berfungsi untuk mengatur penggunaan dan pemanfaatan sumber daya dan tujuan pencapaian kinerja yang positif. Terakhir, kekompakan dalam kelompok. Selanjutnya, jika sedang terjadi perundingan dalam kelompok, bagaimana pengambilan keputusan dalam kelompok yang berlangsung?
Pengambilan keputusan dalam kelompok adalah sebuah proses yang kompleks yang melibatkan interaksi antar anggota kelompok. Tahapan dalam pengambilan keputusan dalam kelompok yaitu pertama, kita harus mengidentifikasi masalah. Kelompok perlu memiliki pemahaman terhadap apa yang akan diatasi. Kedua, kelompok harus mengumpulkan informasi terlebih dahulu sebelum mengambil keputusan. Dan yang ketiga, kelompok harus menganalisis informasi yang telah dikumpulkan termasuk dampak dan konsekuensi yang mungkin akan terjadi setelah mengambil keputusan. Kemudian yang keempat, diskusi. Kelompok perlu melakukan diskusi terbuka dan jujur tentang dampak yang terkait pengambilan keputusan. Setelah semua telah setuju, maka langkah terakhir yaitu dengan mengambil keputusan. Kelompok harus mencapai kesepakatan dan mengambil keputusan dengan keputusan yang diambil yang dirundingkan secara bersama. Seperti itu pandangan secara tidak langsung tentang pengambilan keputusan kelompok. Ada lagi yang bertanya dan mungkin masih bingung dengan apa sih yang dimaksud dengan hubungan kelompok terhadap kinerja. Terdapat asumsi yang harus dipatuhi dalam hubungan kelompok terhadap kinerja dan kepuasan. Hubungan kelompok terhadap kinerja yaitu hubungan kelompok yang baik yang mencakup kinerja sama, komunikasi yang efektif, kepercayaan dan dukungan antar anggota memiliki dampak positif pada kinerja. Oleh karena itu, hubungan kelompok terhadap kinerja sangat amat penting untuk mencapai tujuan kelompok yang efisien. Pertanyaan terakhir nih, yaitu coba kasih contoh tentang adanya hubungan kelompok terhadap kepuasan. Hubungan kelompok dapat memiliki dampak yang signifikan terhadap tingkat kepuasan anggota kelompok. Contoh, tentang hubungan kelompok terdapat mempengaruhi kepuasan anggota. Misal, sebuah tim proyek dalam sebuah perusahaan terdiri dari beberapa anggota yang harus bekerja sama untuk menyelesaikan tugas-tugas yang kompleks dalam waktu yang ditentukan. Dalam kasus ini, hubungan antara anggota tim sangat mempengaruhi tingkat kepuasan mereka, seperti hubungan yang baik, saling mendukung, dan komunikasi yang efektif. Mereka merasa nyaman berbagi ide, mengatasi kendala bersama, dan bekerja sebagai tim yang solid. Tetapi bisa saja sebaliknya, yaitu jadi konflik dan ketidakharmonisan. Jika hubungan di antara anggota tim penuh dengan konflik, ketidakharmonisan, tingkat kepuasan mereka bisa rendah. Konflik yang tidak diselesaikan atau ketidakpuasan individu terhadap konten yang mereka ciptakan. Ketegangan yang merusak semangat dan motivasi. Dalam kelompok, dukungan sosial hubungan yang positif dalam membantu individu merasa lebih puas mendapatkan manfaat yang lebih besar. Dalam hal ini, hubungan kelompok memainkan peran kunci dalam menentukan tingkat kepuasan anggota kelompok. Hubungan yang baik, dukungan, dan kerjasama cenderung meningkatkan kepuasan, sementara konflik, ketidaksetujuan, dan ketidakharmonisan dapat mengurangi tingkat kepuasan individu. Terima kasih.